Ya, Kementerian Keuangan mencatat hingga beberapa bulan terakhir total simpanan kas daerah mencapai ratusan triliun rupiah. Angka yang tentu saja menimbulkan pertanyaan besar, mengapa dana sebesar itu tidak segera digerakkan untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Di sisi lain, pemerintah daerah berdalih penyerapan anggaran tak semudah membalik telapak tangan. Lantas apa saja tantangan penyerapan dana di daerah tersebut, pemirsa? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung secara virtual dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bapak Herman Suparman. Selamat siang, Pak Herman. Selamat siang, Mas Iqbal. Terima kasih Pak Herman sudah bergabung bersama kami. Pak Herman, bagaimana tanggapan Anda nih Pak melihat kisruh aksi balas statement begitu terjadi terkait dana daerah yang mengendap di bank-bank? Apakah ini hanya persoalan teknis atau ada faktor struktural sebetulnya yang lebih mendasar menurut Anda Pak? Ya, Mas Iqbal, bagi kami ini adalah masalah rutin ya, atau penyakit menahun yang selalu terjadi setiap tahun, gitu ya, soal dana mengendap di bank atau persoalan kualitas serapan anggaran daerah yang rendah, gitu ya. Dan kalau kita merujuk atau menyisir ke akarnya, itu problemnya itu paling pertama itu adalah pada sisi struktural. Dalam hal ini ada kelemahan terkait dengan seperti apa tata kelola di dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian yang kedua, levelnya itu memang di level teknis implementasi. Di sini kita bicara soal seperti apa kapasitas SDM, kemudian kualitas perencanaan penganggaran di daerah. Terkait dengan persoalan struktural yang tadi saya sampaikan, seperti yang juga selalu disampaikan oleh pemerintah daerah ya, tidak hanya oleh Pak KDM atau Pak Pramono di DKI Jakarta, semua kepala daerah juga selalu mengatakan yang sama, bahwa kalau kita bicara serapan anggaran itu, kenapa selalu menumpuk di akhir tahun? Bulan November, Desember. Karena kalau kita melihat alur perencanaan penganggaran, Mas Iqbal, Ya. setiap tahun pengesahan APBD di tahun depan itu selalu disahkan pada Desember ya, bulan Desember. Misalnya bulan APBD 2026 itu disahkan pada bulan Desember tahun 2025. Idealnya, realisasinya itu mulai atau argonya itu berjalan dari bulan Januari di tahun anggaran berjalan. Tetapi pada praktiknya, gitu ya, yang saya sebut tadi menahun itu, biasanya argo itu mulai bergerak naik ketika sudah memasuki semester kedua di setiap tahun. Kenapa? Karena dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah, salah satunya gitu ya, pemerintah daerah itu menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, dari kementerian atau lembaga terkait. Kalau dari catatan kami, seringkali petunjuk-petunjuk teknis ini juga tidak tepat waktu, gitu ya. Harapannya itu muncul paling lambat katakanlah Februari, tapi pada praktiknya itu bisa sampai bulan April sampai bulan Mei. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa di daerah itu juga bergeser. Sehingga tidak heran realisasinya itu baru bisa diwujudkan di semester kedua di tahun anggaran yang berjalan. Itu yang mesti dipahami gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam proses pengadaan barang dan jasa itu juga seringkali dalam perjanjian dengan para kontraktor atau vendor itu baru dicairkan ketika kontrak itu hampir selesai, katakanlah di bulan November Desember. Ya. Gitu ya. Sehingga kalau sekarang di bulan Oktober di tahun anggaran berjalan ini, dana itu masih menumpuk, bagi kami memang dalam tanda kutip, dana-dana itu sedang diparkir oleh pemerintah daerah menunggu proses pencairan di akhir tahun. Gitu ya. Baik. Nah, kita akan fair melihat, Mas Iqbal, itu kalau nanti di bulan Desember, karena baru di situ kelihatan, apakah memang problem dana mengendap ini karena kualitas pengelolaan belanja yang rendah, atau karena efisiensi dari program-program yang berjalan, gitu ya, atau memang dalam tanda kutip sengaja disimpan oleh pemerintah daerah di bank, gitu ya. Karena itu menurut kami kita mesti bersabar nanti di bulan Desember kita bisa melihat seperti apa dana-dana yang mengendap di bank itu, karena di situ nanti kita bisa mengukur seperti apa kualitas pengelolaan belanja dari pemerintah daerah.
Gitu Mas. Baik, Pak Herman, berarti memang selain ini Anda tadi sebut penyakit menahun dengan sistem atau faktor struktural begitu ya yang menjadi isu, berarti ini pantas saja ya menjadi sorotan Pak Purbaya ya Pak. Apakah ini akan ada sinyal begitu nanti Pak Purbaya akan membenahi hal ini di mana dari pusat ke daerah dan bagaimana nanti penarikan narik mundur untuk penyiapan anggaran-anggaran itu tidak mepet-mepet sehingga tidak di semester 2 begitu ya Pak untuk baru dimulai dan baru argonya jalan. Betul, itu yang tadi kami sampaikan. Kalau kita bicara persoalan serapan anggaran daerah atau dana mengendap di bank itu, kita mesti menyusurnya itu di level pusat dan juga di level daerah. Gitu ya. Bagi pemerintah pusat menurut kami yang mesti diperhatikan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan terkait terutama petunjuk teknis itu bisa muncul di awal tahun. Sehingga pemerintah daerah itu punya pegangan untuk melakukan proses misalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kami lihat, ini juga berkaitan dengan seperti apa tata kelola perencanaan dan penganggaran Mas Iqbal. Mulai dari proses penyusunan perencanaan di tahapan musrembang, kemudian penyusunan RPJMD untuk jangka menengah, dan juga kualitas perencanaan tahunan yang kita sebut dengan rencana kerja pemerintah daerah, yang itu mestinya pemerintah daerah fokus pada program-program yang menjadi prioritas, sehingga dengan anggaran yang ada, itu bisa terarah pada program-program tersebut. Seringkali kita lihat di level nasional, Menteri Keuangan dari dulu selalu mengeluh bahwa banyak program di pemerintah daerah, ribuan program, tetapi tidak didukung dengan kapasitas fiskal yang tinggi, dan juga kualitas pengelolaan belanjanya. Baik kami ini juga perlu dilihat di level daerah, bagaimana mereka bisa memfokuskan perencanaan dan penganggaran itu pada program-program prioritas saja. Dan tentu ini mesti juga didukung dengan seperti apa pembinaan pengawasan dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Baik, Pak Herman, sebenarnya bagaimana kerangka aturan begitu dari sisi aturan hukum yang mengatur penyimpanan dana APBD di bank oleh pemerintah daerah? Apakah ada batasan atau mekanisme pengawasan yang jelas begitu ataukah masih tabu saja? Iya, sebetulnya gini Mas, kalau kita mengacu ke PP 12 tahun 2019 gitu ya, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, daerah itu mestinya itu ya menyiapkan yang disebut dengan rekening umum daerah, ya atau kas umum daerah yang bisa dibuka di bank yang ditunjuk atau bank sehat atau bank pembangunan daerah, sehingga dana yang ditransfer dari pemerintah pusat atau dari pendapatan asli daerah baik dari pajak dan retribusi daerah atau pengelolaan kekayaan daerah gitu ya atau pendapatan daerah yang sah gitu, itu nanti dimasukkan ke dalam rekening itu. Sebetulnya tidak ada pembatasan Mas Iqbal berapa dana yang mesti disimpan di bank, karena sebetulnya itu semua terekam di dalam kerangka penganggaran, dalam hal ini APBD, gitu ya. Sehingga mungkin yang perlu diperhatikan sekarang itu adalah bagaimana mengatur agar realisasi belanja itu terjadi sepanjang tahun, bukan pada periode-periode tertentu, katakanlah di catur bulan terakhir, gitu ya, atau di triwulan terakhir dalam tahun anggaran berjalan. Ini yang mungkin bisa menjadi atensi kita bersama, tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi terutama oleh pemerintah pusat yang memegang kendali terkait dengan kebijakan pengelolaan belanja di pemerintah daerah. Mas Iqbal. Baik, Pak Herman, apakah memang banyak Pemda yang lambat dalam penyerapan anggaran hingga akhirnya dana mengendap di bank ini? Nah, dari KPPOD sendiri, pengawas atau pemantauan KPPOD bisa di-share Pak, dielaborate atau spill Pak, daerah mana saja sebetulnya yang kesulitan menyerap anggaran? Apakah memang daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa atau di daerah luar begitu yang tersulit dalam kena pengawasan, pemantauan begitu dari pusat atau seperti apa Pak Herman? Ya, sepertinya kalau kita melihat kinerja pengelolaan belanja itu kita bisa lihat di ini Mas, APBD Awards ya, yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diberikan setiap tahun. Di situ kita bisa melihat daerah-daerah yang punya kinerja terkait dengan penerimaan, kemudian yang terkait dengan belanja, atau yang terkait dengan rasio antara penerimaan dengan belanja. Dan itu bisa fluktuatif, gitu ya, antara daerah-daerah tertentu berganti dengan daerah-daerah yang lain, gitu ya, terkait dengan kinerja itu. Dan juga tidak melihat kategori Jawa dan non-Jawa, Mas Iqbal. Karena persoalan itu menurut kami terjadi secara struktural, yang itu adalah pada peraturan perundang-undang di level nasional, yang implikasinya itu bisa berdampak kepada semua daerah.
tidak hanya daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal tinggi atau punya daya dukung baik dari sisi SDM, kemudian daya dukung terkait dengan sarana dan prasarana atau yang terkait dengan pusat-pusat pertumbuhan. Kalau masalahnya di persoalan struktural, itu bisa menyentuh siapapun, baik daerah-daerah yang di Jawa maupun di luar Jawa, gitu ya. Baik. Berarti bukan masalah di Jawa atau luar Jawa. Tadi juga Anda sempat menyinggung terkait mungkin ini kelihatan nanti kualitas SDM-nya begitu ya Pak yang mengelola. Pak Herman, kita jeda terlebih dahulu, kita akan bahas sebetulnya hambatan dan tantangan utama apa yang dihadapi oleh Pemda-Pemda ini sehingga penyaluran dana kas daerah belum optimal atau dirasa belum optimal. Usai jeda Pak Herman, kami akan segera kembali. Pemirsa, Investor Market Today akan kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog terkait bagaimana sebetulnya polemik dana Pemda nganggur di bank atau banyak yang pro, banyak yang kontra, dan masih juga terhubung bersama Pak Herman Suparma, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Pak Herman, menurut Anda apa hambatan atau tantangan utama sebetulnya yang dihadapi Pemda-Pemda ini dalam menyalurkan dana kas daerah secara optimal begitu? Sejauh mana juga kultur pengelolaan APBD atau paradigma di daerah menjadi juga faktor penyebab idle money ini atau uang yang menganggur di bank ini, Pak? Iya, seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya, Mas Iqbal, level intervensi atau pembenahan ke depan itu mesti terarah baik ke level nasional maupun ke level daerah, gitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks lokal atau di pemerintah daerah, bagi kami kita itu mesti menyelesaikan persoalannya itu di hulu. Yang tadi saya sebut itu adalah di kerangka perencanaan pembangunan daerah, gitu ya. Mulai dari musrembang, bagaimana menggali aspirasi dari masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan apakah 5 tahun ke depan atau setahun ke depan. Yang kita harapkan selama ini, gitu ya, karena kita berhadapan dengan persoalan klasik soal keterbatasan fiskal, mestinya memang pemerintah daerah itu fokus saja pada program-program prioritas tertentu, gitu ya. Dengan demikian, dengan mereka memiliki program yang terfokus, gitu ya, harapannya dengan kapasitas fiskal yang ada, itu mesti terarah atau energinya itu terarah kepada program prioritas itu, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari dulu kan kita selalu mendengar istilah money follow program, Mas Iqbal. Jadi ya, artinya uang itu mengikuti program. Sehingga dengan anggaran yang ada, terutama untuk daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, yang kita tahu sekarang itu 90% dari 546 kabupaten kota dan provinsi itu kapasitas fiskalnya rendah, itu mestinya itu mengarahkan anggarannya itu pada program-program prioritas tadi. Gitu ya. Itu menurut kami yang mesti diselesaikan di hulu. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah soal bagaimana pemerintah daerah itu melakukan efisiensi pada program-program yang mestinya memang bisa dipilah-pilih gitu ya dalam 1 tahun anggaran. Dalam arti tertentu sebetulnya kebijakan efisiensi yang dibuat oleh pemerintah pusat baik tahun ini maupun tahun depan itu bisa memaksa pemerintah daerah itu untuk memprioritaskan program-program yang memang punya dampak langsung terhadap masyarakat, gitu ya. Karena itu yang kita harapkan dengan memilah-milih itu, pemerintah daerah itu mengarahkan anggaran yang ada itu pada program-program prioritas. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari dulu kita selalu mendengar istilah collaborative governance ya. Bagaimana melibatkan semua stakeholders itu di dalam tata kelola, mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi. Yang kalau kita lihat pada praktiknya sekarang, seringkali tata kelola perencanaan penganggaran itu kita serahkan saja kepada eksekutif dan legislatif di daerah, dalam hal ini kepala daerah dengan DPRD. Bagi kami mestinya ke depan, kita sudah mulai membuka akses terhadap stakeholders lain, apakah itu akademisi, media massa, kelompok masyarakat sipil, untuk mulai terlibat di dalam proses pengawasan sepanjang tahun, gitu ya, dalam 1 tahun anggaran berjalan, sehingga pemerintah daerah ke-trigger untuk mengarahkan atau meningkatkan kualitas perencanaan penganggarannya itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau konteks lokal itu sendiri. Itu yang menurut kami mesti diselesaikan di level daerah. Sementara di level nasional, Mas Iqbal, ya,
Bagi kami, kerangka pembinaan pengawasan terutama oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan mesti dibenahi juga, gitu ya. Terutama bagaimana monitoring, evaluasi atau pembinaan pengawasan itu mulai dari perencanaan penganggaran itu mampu mengkondisikan daerah itu pada program-program prioritas tadi, gitu ya. Jadi jangan hanya fokus pada yang kami selalu sebut dengan akuntabilitas administratif, Mas. Artinya pemerintah pusat itu hanya fokus pada persyaratan-persyaratan administratif yang terkait dengan laporan, gitu ya, yang itu dinilai sebagai satu indikator kualitas kinerja pemerintah daerah. Mestinya masuk lebih dalam, gitu ya, melihat seperti apa harmonisasi atau sinkronisasi dari perencanaan penganggaran itu sendiri. Itu yang pertama untuk pemerintah pusat. Sementara untuk yang lain yang tadi saya sebut dengan persoalan struktural, ya, kita juga mengharapkan pemerintah pusat, baik Kemendagri sebagai pembinaan pengawas umum maupun kementerian sektoral, petunjuk-petunjuk teknis terkait pengadaan barang dan jasa itu juga mestinya disiplin dari sisi waktu, gitu ya. Sehingga proses pengadaan atau proses realisasi anggaran di daerah itu tidak bergeser lebih ke semester kedua dalam satu tahun anggaran. Itu, Mas Iqbal. Baik, Pak Herman, apakah memang banyak di daerah-daerah begitu dari segi mumpuni dan tidak mumpuninya para pemimpin daerah ini belum bisa dalam artian mengelola dana daerah ini. Jika ditarik mundur begitu nantinya kan bisa saja mungkin ada syarat ketika pemilihan kepala daerah harus diperketat kembali begitu. Di mana syaratnya, salah satu syaratnya misalnya kepala daerah harus bisa mengelola dana daerah ini, APBD ini. Bagaimana menurut Anda, Pak Herman? Betul sekali Mas Iqbal. Dari catatan KPPOD, selama 25 tahun kita bereformasi, kinerja pemerintah daerah itu sangat bergantung pada kapasitas dan juga integritas kepala daerah. Gitu ya. Ketika kepala daerah itu punya kapasitas menjalankan program-program terfokus tadi, ditambah dengan dukungan integritas yang baik, itu kita bisa lihat kinerja daerahnya itu sendiri. Karena itu bagi kami, yang juga kami selalu suarakan, ini menjadi pelajaran untuk ketika dalam proses kontestasi di pra-pilkada atau masa pilkada, itu kita, masyarakat publik, itu perlu melihat rekam jejak terkait dengan kapasitas dan integritas kepala daerah itu, sehingga dari pasca pilkada atau ketika dia sudah terpilih, dia itu sudah punya kemampuan untuk melakukan tata kelola perencanaan penganggaran yang berkualitas. Minimal, dia bisa mewujudkan prinsip yang terkait dengan partisipasi, transparansi, dan juga akuntabilitas di dalam proses perencanaan dan penganggaran itu. Dan tentu PR besar ini juga, ini mestinya diselesaikan di peranata politik, Mas Iqbal. Ya. Karena kita tahu sebagian besar kepala daerah kita itu lahir dari rahim partai politik. Karena itu ya mestinya proses kaderisasi rekrutmen di partai politik itu mampu menawarkan kepada publik kepala-kepala daerah yang punya kemampuan atau kompetensi minimal yang terkait dengan kemampuan teknokratik, gitu ya. Tidak hanya mengejar elektabilitas atau populisme tertentu, gitu ya. Tapi dia juga kita bisa mengidentifikasi si calon-calon kepala daerah ini atau bakal calon kepala daerah ini itu punya kemampuan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, terutama pada perencanaan dan juga penganggaran. Ya, Mas. Baik, Pak Herman, dengan penyerapan atau pengalokasian dana daerah yang mandek ini kan akan berdampak tentu perekonomian nasional yang juga mandek begitu. Lantas strategi seperti apa Pak yang bisa dilakukan Pemda untuk mempercepat penyerapan anggaran? Apalagi kan 2025 tinggal 2 bulan lagi ya Pak? Iya, betul sekali. Dari catatan kami, terutama untuk daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal rendah yang tadi jumlahnya itu atau persentasenya mencapai 90%, itu memang pertumbuhan ekonominya itu bersandar kepada government spending. Artinya APBD itu punya pengaruh yang sangat mendeterminasi pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu memang sekarang konsentrasinya adalah bagaimana membuat dana-dana yang tadi masih terparkir di bank itu bisa langsung terrealisasikan di dalam program-program terkait di pemerintah daerah. Karena tadi kami sampaikan, Mas, ini butuh kerjasama, baik dari kerangka pembinaan pengawasan dari level nasional, maupun bagaimana prinsip tata kelola yang baik itu mesti dijalankan oleh pemerintah daerah. Gitu ya. Sehingga memang kuncinya kalau kita bergerak ke hulu gitu ya, ketika daerah menyiapkan terkait dengan kebijakan umum anggaran, menetapkan prioritas dan plafon,
anggaran gitu ya di dalam dokumen APBD itu mestinya itu mereka mampu merencanakan program-program yang itu realistis bisa dijalankan sekaligus juga bisa menyentuh kebutuhan masyarakat, Mas. Gitu ya. Ini yang menurut kami jadi kunci. Karena kalau kita tidak bergerak dari hulu itu, selalu saja nanti pemerintah daerah itu terperangkap dalam keterbatasan struktural tadi itu. Jadi bergantung pada misalnya kita menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, gitu ya. Kalau pemerintah pusat tidak melakukan pembenahan di sana, ya ini selalu akan terjadi setiap tahun. Karena itu memang kita juga mengharapkan kerjasama di level daerah, terutama kepada kepala daerah itu, untuk betul-betul mereview secara detail bagi kepala daerah ya, seperti apa kerangka perencanaan di setiap SKPD, kemudian dukungan anggaran yang realistis, tetapi sekaligus juga itu menjawab kebutuhan dan juga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. Baik, Pak Herman, agar kisruh seperti ini tidak terjadi lagi, apalagi penyerapan dana APBD ini kan untuk pembangunan daerah, apa rekomendasi dari KPPOD gitu untuk para pemimpin daerah ke depan? Apakah ada juga success story-nya nih kepala daerah yang berhasil membelanjakan APBN-nya dengan optimal begitu dengan daerahnya hingga penyerapan ini juga berpengaruh ke perekonomian nasional dengan baik? Iya, pertama saya berangkat dari kisruh data dulu ya Mas ya. Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tampaknya punya pendasaran yang berbeda. Karena itu menurut kami manajemen data ini juga mesti menjadi konsentrasi bersama gitu ya, terkait dengan pembenahan ke depan. Sehingga misalnya kalau Bank Indonesia atau Bank Sentral mengeluarkan data, Kemendagri, Kementerian Keuangan, itu datanya itu sinkron dengan data yang sekarang dipegang oleh pemerintah daerah. Sehingga polemik yang terjadi antara pusat dan daerah itu tidak terjadi lagi di masa mendatang gitu ya. Kemudian yang berikut, Mas, selama ini kan sistem-sistem perencanaan penganggaran itu hanya diketahui atau sadar keberadaannya itu oleh aktor-aktor yang ada di birokrasi. Baik. Karena itu menurut kami sistem-sistem ini mestinya juga menjadi pengetahuan ke publik, sehingga kita publik itu bisa memelototi seperti apa perencanaan dan juga penganggaran, termasuk program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan ukun anggaran tertentu dari pemerintah daerah, itu bisa diawasi oleh masyarakat. Gitu ya, sehingga polemik-polemik seperti ini tidak hanya terjadi di level elit pemerintahan ya, tetapi juga mestinya menjadi diskursus dari publik yang ada di pemerintah di daerah gitu Mas. Baik, Pak Herman, jadi memang masyarakat juga harus bisa memelototi dan jangan tone deaf begitu ya. Pak Herman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today dan memberikan insight yang begitu luar biasa. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat selalu untuk Anda, Bapak. Selamat siang Mas, thank you. Selamat siang. Investor Market Today pemirsa akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.